warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emelda, NPM 18520058. Saya mahasiswi PGMI Uniska Banjarmasin, dan hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Selekta Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen kami, Ibu Tutus Rani Arifa MPD. Ya, pembahasan pertama tentang arti dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam indera mata pelajaran maupun antar pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi siswa. Tujuan dari pembelajaran terpadu ialah yang pertama meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna, yang kedua mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, yang ketiga menumbuhkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan, yang keempat menumbuhkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir meningkatkan gairah dalam belajar. Fungsi dari pembelajaran dengan pendekatan terpadu adalah untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang diajarkan nyata, kontekstual, dan bermakna bagi peserta didik. Lagi ada jenis-jenis metode dan strategi pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu tipe terhubung. Ini ialah metode pengembangan kurikulum yang menggabungkan secara jelas satu topik dengan topik berikutnya. Yang kedua, pembelajaran terpadu metode jaring merupakan tahapan atau langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan metode jaring laba-laba. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dengan metode integrated method adalah metode pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan lintas bidang ilmu utama dengan mencari keterampilan, konsep, dan sikap yang tumpang tindih. Metode ini berusaha memberikan gambaran yang utuh pada anak tentang tujuan melakukan kegiatan yang terdapat dalam bidang-bidang pengembangan. Hubungan dengan komunikasi secara efektif. Di sini dalam pembelajaran terpadu, proses transformasi pesan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik kepada peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami maksud pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menimbulkan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik. Pengajar adalah pihak yang paling utama yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Dengan menyesuaikan dan mengembangkan beberapa strategi serta teknik berkomunikasi secara otomatis akan meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan berbagai macam orang. Seorang pendidik bisa menciptakan dan mengembangkan komunikasi yang efektif melalui materi pembelajaran yang bisa diterima dan mudah dipahami oleh peserta didik. Komunikasi pendidik sangat diperlukan demi keterbelangsungan pendidikan. Selanjutnya, tahap-tahap yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran terpadu. Yang A, menetapkan bidang kajian yang akan dipadukan. Yang B, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar dari bidang kajian yang akan dipadukan dan melakukan pemetaan pada semua standar kompetensi dan kompetensi dasar bidang kajian per kelas yang dapat dipadukan. Yang C, setelah pemetaan kompetensi dasar selesai, langkah selanjutnya dilakukan penentuan tema antar standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang D, membuat matriks keterhubungan kompetensi dasar dan tema pemersatu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kaitan antara tema dengan kompetensi dasar yang dapat dipadu-padankan. Yang E, setelah membuat matriks kompetensi dasar dan tema pemersatu, maka
KD dijabarkan ke dalam indikator pencapaian hasil belajar yang nantinya digunakan untuk menyusun silabus. Yang F, menyusun silabus pembelajaran terpadu dikembangkan dari berbagai indikator bidang kajian menjadi beberapa kegiatan pembelajaran yang konsep keterpaduan atau keterkaitan menyatu antara beberapa bidang kajian. Yang terakhir, setelah teridentifikasi peta kompetensi dasar dan tema yang terpadu, selanjutnya adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap ini membuat kegiatan perencanaan pembelajaran ke depan yang nantinya akan menjadi pedoman untuk mencapai hasil yang akan diharapkan dalam akhir pembelajaran dan tentunya akan dijadikan pedoman dalam proses pengajaran. Dua, tahap pelaksanaan. Dalam hal ini, guru melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, dan teknik. Dan yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, teknik evaluasi yaitu ada 3, evaluasi pengetahuan, keterampilan, dan evaluasi sikap.